Oke, assalamualaikum teman-teman. Baik lagi bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Pagi hari ini aku lagi ada di pertaniannya Bapak Haji Oleh. Kebetulan ada di belakang saya. Sedang nangkod. Lagi mengawasi para pekerja di pertaniannya. Hari ini aku akan membahas Bejat Glen VR1. Kemudian kita akan coba bahas juga Bejat Glen VR2. Banyak teman-teman yang mempertanyakan di rumah apa perbedaan dari kedua senapan ini. Sebelum kita masuk ke pengetesan secara akurasi, dan ada beberapa komentar juga, nembaknya aku pengen katanya lihat Bejat Glen VR1 atau VR2 di tes di satu kertas atau kardus, perkenaannya di 10 kali tembak, kemudian di jarak 25 meter kita akan coba wujudkan. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas bagaimana Bejat Glen VR1 dengan VR2 secara perbedaan. Kedua senapan ini antara VR1 dengan VR2 dia sama-sama mempunyai sistem magazine. Jadi senapan ini sudah bisa dipasangkan magazine yang kotak khusus. Kenapa dibikin kotak? Karena memang pada bagian side lever dia menganut sistem side grab. Jadi dia super tipis. Kalau misalkan teman-teman lihat dari samping kanan, itu seakan-akan senapan ini tidak mempunyai side lever atau kokangan karena saking tipisnya. Makanya memungkinkan magazine yang kotak yang bisa dipasangkan pada si senapannya. Kita akan coba bahas VR1 dulu. VR1 dengan VR2 kesamaan yang selanjutnya dia sama-sama knockdown system. Jadi tabungnya bisa dilepas seperti ini. Seperti ini. Tapi dia masih punya tekanan yang cukup lumayan tinggi. Seperti ini. Knockdown system. Kemudian kita coba lepas tabung yang kedua di VR2. Oke. Jadi kesamaan dari dua senapan ini dia sama-sama bisa dilepas tabungnya, yaitu sistem knockdown. Kemudian secara desain dari si bentuk chamber, kedua senapan ini sama persis, tidak ada yang dibedakan. Hanya mungkin ada beberapa perbedaan yang nanti kita akan coba bahas. Yang kedua adalah bagian rel bagian bawah. Ini kita menggunakan saber taktikal. Kemudian ke bagian belakang kita modifikasi menjadi seperti ini. Ini sama halnya dengan VR2, kita buat juga sama. Jadi memang looks-nya itu betul-betul persis dia, tapi ada mungkin beberapa perbedaan yang nanti kita akan coba bahas. Kemudian kita masuk ke perbedaan. Yang barusan itu adalah persamaannya. Perbedaannya, Bejat Glen VR1 dengan VR2 perbedaannya adalah VR1 dia bisa dilipat seperti ini. Dia bisa dilipat secara popor. Jadi nah seperti ini. Istilahnya dia folding stock atau popor lipat. Ini banyak sekali digunakan di Indonesia sekarang karena dengan model seperti ini, sistem seperti ini, senapan bisa lebih compact lagi, lebih pendek lagi. Ketika masuk ke dalam hutan dia bisa lebih ringkas lagi. Tapi perbedaan dengan VR2 dia tidak bisa dilipatkan, tapi bagian belakang kita fungsikan sebagai tabung cadangan. Jadi yang depan dia pakai tabung inokom, yang belakang pakai tabung titanium. Bisa dibilang ini double tabung. Jadi jumlah tembak akan lebih banyak dibandingkan yang VR1. Kemudian pada bagian laras, untuk VR1 dia larasnya panjangnya hanya 27 cm. Kemudian kita panjangkan di VR2 dia mempunyai laras 35 cm. Dengan akurasi yang mempunyai karakter masing-masing yang cukup luar biasa. Nanti setelah ini kita akan coba bahas secara akurasinya. Perbedaan yang kedua dari kedua senapan ini, untuk VR1 dia hand gripnya menggunakan karet. Kemudian VR2 dia menggunakan woods. Dia menggunakan laminate yang impor. Jadi perbedaannya cukup signifikan antara bahan kayu atau woods dan karet. Jadi memang sengaja dibedakan agar dia punya karakter yang berbeda
antara VR1 dengan VR2. Kemudian untuk bagian ruang ledak, jadi ruang ledak pada Bezetgen VR1 dia mempunyai diameter 18. Kemudian kita up di bagian Bezetgen VR2, ruang ledaknya dia menjadi 20. Jadi memang secara ruang ledak VR2 itu dia lebih besar. Jadi power memang secara teknis akan lebih up lagi. Untuk adjuster power, perbedaannya untuk yang VR1 dia udah tertanam. Jadi seakan-akan nggak terlihat ada adjuster power atau settingan power. Untuk VR2 dia ada di bagian belakang, jadi terlihat ada adjuster power di bagian belakang seperti itu. Untuk lock trigger sama-sama slide lock trigger pada bagian samping kanan, tapi modelnya yang berbeda. Kalau yang VR1 dia model seperti ini, tapi untuk safety ke depan, untuk locknya ke depan, fire-nya ke belakang. Sama halnya dengan VR2 juga, dia locknya ke depan, untuk fire-nya ke bagian belakang. Seperti itu. Kemudian untuk tabung dari kedua senapan ini sengaja memang kita ambilkan yang berbeda. Untuk VR1 yang kita bawa hari ini dia menggunakan tabung Taiwan yang kapasitas 300 cc. Kemudian untuk yang VR2 kita ambil sampel yang dia menggunakan Inokom yang 300 cc. Jadi perbedaan bobotnya cukup luar biasa signifikan ya antara yang Taiwan dengan yang Korea. Nah, jadi pilihan aja sih sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman suka yang pakai Inokom ya pakai Inokom, kalau suka yang pakai yang Taiwan ya Taiwan. Itu tergantung selera. Kemudian dua senapan ini sudah dipesan. Nanti kita akan coba jelaskan milik siapa saja dua senapan ini. Tapi yang jelas kita akan coba tes hari ini dari kedua senapan ini. Karena ada request dari teman-teman pengen lihat perkenaannya di 25 meter di media kertas atau kardus. Kita coba gunakan kardus karena yang adanya cuma kardus. Kita akan coba tes nanti. Untuk rel, ini dua-duanya sama. Rel dia mempunyai rel Picatinny atau 22. Jadi untuk teman-teman apabila ingin meminang senapan ini, usahakan teman-teman udah paham bahwa untuk adapter mounting teleskopnya kita harus menggunakan Picatinny atau ukuran 22 seperti itu. Oke. Setelah itu bagian popor, kalau untuk yang VR1 dia pakai Strike Industries, bahannya ABS atau plastik, tapi ini memang sudah sudah CNC. Jadi cukup rapi, cukup presisi juga. Untuk popor bagian belakang dari si VR2 dia menggunakan dural. Kita desain sedemikian rupa untuk ketika dia bertumpu di bahu tuh enak banget. Bagian belakang ada ada jendolannya. Ini dari karet juga jendolannya. Jadi ketika kita gun handling seperti ini. Ketika kita melakukan gun handling ini nggak gerak ya, jadi nggak licin ya, enak gitu. Oke, kita akan coba pasangkan lagi tabungnya. Oke. Oke, tekanan udah naik lagi. Ini tekannya di 2000 PSI. Wow. Kita coba yang VR1. Kita masukkan tabungnya. VR1 yang tabung 300 cc Taiwan. Oke, sudah masuk juga. Oke, teman-teman. Jadi perbedaan yang terakhir dari dua senapan ini, Bezetgen VR1 dia belum mempunyai mini coupler internal. Jadi senapan ini diisi harus menggunakan konektor eksternal. Jadi nggak dipasang coupler ya, biasanya kita menggunakan mini coupler. Tapi di VR2 dia sudah punya mini coupler secara internal atau pengisian secara internal. Kemudian bisa diisi juga dengan konektor eksternal. Jadi kedua senapan ini memungkinkan kita bisa punya double tabung atau bisa punya 1 sampai 2 atau lebih untuk tabung cadangan. Jadi buat teman-teman pecinta senapan-senapan bogel, senapan-senapan yang pendek ini, teman-teman bisa punya spare tabung lebih dari 2 ya.
dengan catatan nanti kita menyediakan konektor eksternal untuk refillnya, seperti itu. Oke, kita nggak usah panjang kali lebar, langsung aja ke pengetesan. Kita akan coba mulai dari VR1, bagaimana perkenaan di 25 meter di media kardus, not wild, not hunter. Boom. Oke. Masih tetap di satu lubang. Ini poin 8. Set. Yang poin 8. Yes. Ini bahkan lebih kecil dari yang 8. Kalau dilihat dari bundarnya, tuh. Ya, benar nggak? Ini lebih kecil. Untuk 10 peluru, berarti ini bisa dibilang masuk ke 6, masuk ke 9, masuk ke 8. Jadi hampir sempurna. Tadi juga ada beberapa yang sempurna, yang hole to hole, masuk ke lubang yang sama. Ada beberapa peluru, tapi kita hitung secara global bahwa hitungannya dia masuk ke nilai 8 dan 9. Dari proses yang kita lakukan untuk senapan ini memang melalui tahap yang cukup lumayan alot, sehingga itu membuahkan hasil yang cukup luar biasa untuk kita ya. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar yang cukup membangun untuk kami. Tantangan atau challenge yang teman-teman berikan di YouTube itu sangat kami apresiasi, sangat kami hargai, dan bahkan kita melakukan langsung pengetesan di lapangan. Setelah ini kita akan coba tes akurasi di jarak 83 meter. Kita udah coba rangefinder. Teman-teman ke belakang. Jaraknya ada di sana. Di sana ada batu besar, terlihat sangat kecil dari sini. Kita coba cek akurasi dari jarak kita menembak ke sana tuh kurang lebih 83 meter menggunakan VR1 popor lipat dengan laras 27 cm. Biar apa ya? Biar teman-teman bisa melihat. Takutnya ada yang berkomentar seperti ini bukan suzon ya. Kita udah nembak 25 meter. Ngapain sih nembak 25 meter? Uklik juga bisa. Dan kita akan coba langsung tes di 83 meter bagaimana laras 23 cm ini bisa bekerja. Satu laras, not wild, not hunter. Boom. Ke kanan teman-teman. Dikit sekali. Wow, jatuh teman-teman, tembakan yang kedua.